Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Teman-teman simak di belakang saya, cabai rawit pelita 8F1 700 pohon. Sekarang akan melakukan pemanenan kesekian kalinya ya teman-teman. Tapi pada kesempatan hari ini, saya akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita. Katanya, Bang, apakah cabai rawit pelita 8F1 ya tahan terhadap lalat buah ya teman-teman? Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menangani lalat buah dan bagaimana ketahanan cabai rawit pelita 8F1 terhadap lalat buah itu sendiri ya teman-teman. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini tentunya semakin berkembang dan bermanfaat bagi seluruh petani cabai di Nusantara ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, lalat buah adalah hewan sejenis lalat yang biasanya menyengat daripada tanaman atau buah cabai yang kita miliki ya teman-teman. Nah, di sini lalat buah biasanya menyerang cabai itu pada cabai yang masih kecil, sehingga pas pertumbuhannya sudah besar seperti ini, baik pun cabai keriting ataupun cabai rawit putih, itu lama kelamaan buahnya tentunya akan membusuk. Lain halnya dengan jamur yang disebabkan jamur akan menyerang tanaman cabai atau buah cabai, itu buahnya akan membusuk. Tapi untuk lalat buah biasanya di dalamnya itu terdapat larva atau sejenis belatung ditelurkan ke dalam buah tersebut ya teman-teman. Dan kemudian untuk cara menanganinya ya, yang pertama teman-teman silahkan spray dengan menggunakan insektisida yang mengandung bau yang menyengat ya teman-teman, minimal 3 hari sekali. Kemudian yang kedua, jika teman-teman menggunakan petrogenol ya, yang sebagaimana kita ketahui petrogenol itu adalah mengundang. Artinya ketika kita memasang perangkap dengan menggunakan petrogenol, itu hanya akan mengundang lalat buah di seluruh atau di lingkungan kisaran kebun kita, mengundang datang ke kebun kita ya teman-teman. Artinya ketika sengaja diundang, otomatis lalat buah tersebut akan semakin banyak. Saran saya ya teman-teman, jika teman-teman menggunakan petrogenol, maka teman-teman sebaiknya petrogenol tersebut teman-teman taruh di lingkungan jauh daripada kebun yang kita miliki ya teman-teman. Itu nanti akan bermigrasi ke petrogenol tersebut, dan sebaliknya ketika kita petrogenol ditaruh di kebun cabai yang kita miliki, maka itu lalat buah akan semakin banyak ya teman-teman. Kalaupun memang itu masuk ke dalam perangkap, itu hanya beberapa saja yang terjebak dalam petrogenol tersebut, sehingga untuk perkembangan lalat buah itu akan cenderung lebih signifikan, akan lebih tajam, akan lebih banyak. Oleh karenanya saya tidak menyarankan untuk menggunakan petrogenol di kebun cabai yang teman-teman miliki ya teman-teman. Dan kemudian penyepraian yang menggunakan bau yang menyengat, itu teman-teman silahkan aplikasikan jika memang lalat buahnya sudah di ambang batas. Artinya memang menyerangnya itu memang sudah terlalu banyak. Silahkan teman-teman gunakan 2 hari sekali ya teman-teman, dengan dosis disesuaikan tentunya ya teman-teman. Dan kemudian lalat buah itu biasanya cenderung dia menyerang pada pagi atau sore hari. Nah, untuk waktu yang tepat untuk melakukan proses penyepraian tersebut, maka silahkan teman-teman spray di pagi hari sebelum pukul 8 pagi, atau silahkan teman-teman spray di sore hari setelah jam 16 ya teman-teman. Itu sama halnya dengan kita menyepray hama yang lainnya. Maka di waktu-waktu tersebut tentunya akan mendapatkan hasil penyepraian yang maksimal ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita akan melakukan proses pemanenan pada cabai rawit pelita 8F1. Dan kemudian terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung mengikuti channel saya. Ini adalah video kesekian kalinya yang menjawab pertanyaan bagaimana cara menangani lalat buah ya teman-teman. Bagaimana yang teman-teman simak ya,
Ini di posisi panenan kesekian kalinya pun untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 yang saya miliki luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali, memang sudah luar biasa tinggi. Nah, bisa teman-teman simak. Ini buahnya. Jadi dia tanpa henti ya teman-teman. Buahnya selalu banyak. Dan untuk informasi, untuk harga sekarang sudah mulai membaik ya teman-teman. Artinya harganya memang sudah mulai mahal kembali menjelang tahun baru dan perayaan Natal. Ini biasanya harga sayuran menjelang tahun baru, harga cabai terutama, ini akan lebih mahal ya teman-teman dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini untuk kalibernya ternyata sudah pada merah ya teman-teman. Dah merah-merah untuk kalibernya. Kemungkinan akan segera saya panen untuk seminggu lagi ya teman-teman. Jadi meskipun musim hujan, kalau perawatannya baik atau benar, ini sekarang kan lagi hujan nih. Saya posisi di kebun ini posisi masih hujan ya teman-teman. Setelah saya spray pakai kalsium ya, untuk menangani pateknya, ini sudah mulai berangsur. Karena kemarin ada beberapa pohon yang mulai terkena patek ya teman-teman. Tapi untuk sekarang tampak bagus kembali setelah melakukan penyepraian dengan menggunakan kalsium ya teman-teman. Untuk jenis kalsiumnya silahkan bisa menggunakan Kalha atau bisa menggunakan Manohara. Yang penting kalsium murni. Untuk dispraykan per tangki itu hanya 2 sendok makan ya teman-teman kalau saya menggunakannya untuk dosisnya. Jadi memang untuk patek itu ketika musim hujan dia akan cenderung lebih banyak jamur. Oleh karenanya maka kita menggunakan kalsium, tidak menggunakan kocor dulu, pupuk kocor atau pupuk tugal, untuk menghentikan sementara proses perkembangan sel daun, sehingga kita fokus ke buah dulu. Nanti setelah hujannya sedikit mereda, barulah kita melakukan pemupukan susulan ya teman-teman.